gagang HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanda-tanda marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang Dia berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan salah satu nikmat itu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan berjamaah dari sholat isya dan mudah-mudahan melanjutkan dengan kajian bulanan majelis ilmu mushola Mansuban yang setiap bulannya selalu dilaksanakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya dan tentunya kita yang berangkat menuju ke sana, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan pahala yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam selalu kita curah limpahkan pula kepada junjungan Nabi besar kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga mudah-mudahan sampaikan pula salam kita kepada para keluarga baginda Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasulullah mendapatkan syafaat bulan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah mushola Mansuban, seperti biasa, alhamdulillah pada hari ini bertepatan tanggal 3 Desember 2022 di hari Sabtu, kita sama-sama akan mengikuti kajian. Mudah-mudahan langkah kita pada mencari ilmu mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, mendengar kabar tentunya sebulan yang lalu dengan saat sekarang kita telah mendengar berbagai bencana, dan yang terbaru adalah bencana gempa bumi kembali, yaitu berpusat di Garut. Mari kita doakan untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan tentunya ini adalah ujian, diberikan pula kekuatan untuk menghadapi ujian ini, semata-mata ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan surah Al-Fatihah untuk bencana gempa bumi di Cianjur dan beberapa adalah di Garut, dan selain itu juga bagi doakan kepada keluarga besar kita, maksudnya saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan kalau kita sedang sakit, Allah angkat sakitnya dan segera kembali sakitnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam kajian Islam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak sekalian, langsung saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Muhair. Seperti biasanya berikan kepada guru kita Ustaz Muhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Wahdi qalbi bi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kepada materi ta'lim fikih kita, betul tadi apa yang telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa saat ini atau di bulan-bulan ini begitu banyak musibah yang terjadi di negeri kita, begitu banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada negeri kita, terutama ini masih di daerah kita, sebab antara jarak kita ini dengan Cianjur dengan Tasik ini bukan jarak yang jauh, ini jarak yang sangat dekat. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan ujian dan musibah dari Allah, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya keseluruhannya daripada orang-orang yang beriman, Allah jadikan sebagai min akhirul khairin, Allah jadikan min akhiril jannah. Dan tentunya dari musibah ini menjadi satu renungan bagi kita. Kalau kita saat ini masih bisa menikmati kumpul dengan keluarga, kalau kita hari ini masih bisa tidur nyenyak dengan anak kita, istri kita, masih bisa makan bersama dengan anak kita, istri kita, tapi kita bayangkan di
sana itu mereka jangankan mau kumpul, tidur aja mereka nggak sanggup. Coba Bapak bayangkan, 4 hari yang lalu itu saya bersama jamaah saya ikut ke sana. Kebetulan kita ikut juga di tim gabungan, ya kita bergabung antara jamaah Majlis Taklim dengan teman-teman yang ada di Batalion Kopassus 14 Saman. Kita berangkat ke sana. Jadi itu Pak, kalau kita kan yang merasa itu ketika gempa yang pertama aja, 2 hari di sana itu saya merasain hampir 10 kali hujan. Coba dibayangin, kalau kita kan cuma dapatnya begini aja, tapi di sana bukan begitu, yang susulan aja bukan begitu. Jadi kayak kita dengar suara, ada suara gemuruh di atas, tapi bukan di atas. Jadi di bawah tanah ini ada suara gemuruh. Kita naik pesawat gimana sih? Kalau di pesawat itu, kalau di atas awan itu, ini di bawah tanah itu, pas udah bunyi gemuruh itu goncang. Bukan begini. Kalau kita kan landai, kalau di sana bukan landai. Sampai ada ibu-ibu itu tidur dengan bayinya di kamar yang tidur. Coba bayangin, kita sesusah-susahnya kita di situ, kita masih bisa dapat penerangan listrik. Sesusah-susahnya kita masih bisa enak tidur. Tapi di sana mereka targetnya yang penting anak saya selamat. Jadi cuma kadang kami kasih kiranya. Coba bayangin, banyak korban-korban yang sampai hari ini itu mereka tertimbun reruntuhan puing-puing rumah dan belum terevakuasi karena saking banyaknya. Jadi Masya Allah, pokoknya kalau ada waktu coba aja berangkat. Kalau kita kan cuma lihat di YouTube, kita lihat di berita, cuma aja dapat. Hati beriman. Insya Allah, kita doakan mudah-mudahan kita semua Allah menjadikan mereka itu menjadi khair. Baik jemaah sekalian, jadi mulai dari Allah. Kita lanjutkan pengajian ta'lim kita. Sekarang malam ini kita masuk kepada kajian bab sholat. Bab wudu sudah selesai, bab istinja sudah selesai, bab air sudah selesai, bab yang ada keterkaitannya dengan masalah haid sudah selesai. Nah malam ini kita masuk kepada bahasan bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholat. As-salatu wa aqwalun wa af'alun makhsusatun muqtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu menurut ulama fikih, arti daripada sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, maksusatun yang sudah ditentukan, muftatahatun bitakbir yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim yang diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi sholat itu adalah satu pekerjaan dan perkataan atau ucapan
yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini sholat ya dari sisi syarat. Kenapa kok nggak disebut sujud, ruku kok nggak disebut, tahiyat kok nggak disebut, tapi justru yang disebutnya itu perkataan, perbuatan diawali takbir, diakhiri salam. Kenapa sujud nggak disebut? Kenapa ruku juga nggak disebut? Karena ada sholat yang tidak harus pakai ruku. Ada sholat yang tidak harus pakai sujud. Ada sholat yang nggak harus pakai tahiyat. Sholat apa? Sholat jenazah. Takbirnya ada, pastinya ada. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi secara ilmu fikih, menurut para ulama-ulama fikih, yang disebut dengan sholat aqwalun wa af'alun mutatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim. Perkataan, perbuatan. Perkataannya mana? Yaitu kita membaca Fatihah, mengucapkan Allah, kalimat Allah wa terus kita membaca doa iftitah dan sebagainya. Wa af'alun, perbuatan. Mana perbuatan di dalam sholat? Takbir, ruku, sujud, tahiyat dan yang lainnya. Wa mutatamatun bil taslim, diakhiri dengan salam. Ini terbentuk dari sholat. Makanya salam itu, kalau sholat sudah diakhiri dengan salam, berarti sholat kita sudah selesai. Kalau sholat diakhiri dengan salam, jadi sholat kita sudah selesai. Walwatan dan saat sholat menurut lugat, artinya sholat menurut bahasa, istilah di dalam bahasa. Wahiyat doa, yaitu adalah doa. Jadi sholat di dalam bahasa artinya doa. Kenapa sholat dikatakan doa? Sebab di dalam sholat semua kaulnya, perkataan yang ada di dalam sholat ini semua artinya adalah doa. Doa. Fatihah coba dilihat arti Fatihah. Itu semua doa, pujian dan doa. Terus di dalam kesunahannya seperti apa? Seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillah, itu doa. Terus di sujud doa, di takbir doa, di duduk antara dua sujud juga doa, di i'tidal juga doa. Rabbifirli warhamni wazkurni, Rabbifirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tahiyat juga doa. Nah, ini sholat menurut bahasa. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut syarat yaitulah pekerjaan, perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Innama tajibul maktubatu, hanya saja kewajiban sholat maktubah. Apa ini maktubah? Maktubah itu sholat yang sudah ditentukan. Jadi kita jangan bingung, kerjakan sholat maktubah. Apa sih sholat maktubah? Asal kata maktubah itu apa? Yang ditulis. Ya. Kan sering kita dengar ada sholat maktubah. Kok maktubah? Maktubah itu asal katanya kataba yang katban, bahwa katibun wadaka maktubun. Maktubun bentuk sikot daripada isim maf'ul yang ditulis. Kenapa sholat yang 5 waktu ini disebutnya dengan sholat al-maktub, dengan sholat yang ditulis?
Sebab sesuatu yang sudah ditulis itu menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditetapkan. Ini makanya bahasa fikih itu keren, Pak. Pakai bahasa majaz semua, ya. Jadi pakai bahasa majaz. Maktub itu sesuatu yang ditulis. Sebab sesuatu yang sudah ditulis itu menunjukkan kepada keotentikannya. Berarti sudah pasti. Seperti apa lagi? Puasa kan? Amanah ada dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu furidu aw wujiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan. Tidak ada begitu. Tapi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba artinya apa? Asal kata kutiba telah ditulis, ya. Kenapa makna kutiba diartikan dengan yang wajib? Karena sesuatu yang sudah ditulis menunjukkan kepada keabsahannya, dan sesuatu itu sudah tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Beda dengan perkataan. Nah, ini makanya bahasa-bahasa Al-Quran kita kalau terjemahkan secara lugat ya bahaya. Kutiba ayfurido, kutiba artinya telah diwajibkan. Sama al-maktubatu yang telah diwajibkan, bukan dituliskan. Emang sholat ditulis, artinya telah diwajibkan. Hanya saja diwajibkan sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, ala kulli muslimin mukallafin tahirin. Atas siapa ini? Sholat 5 waktu ini wajibnya atas siapa? Apa semua manusia? Apa semua orang? Enggak. Apa semua manusia ini wajib sholat? Oh, ditahsis lagi sama ulama, ya. Buat siapa ini sholat wajib? Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap pribadi orang muslim. Berarti apa? Kalau belum muslim ya tidak wajib. Gimana kalau murtad? Ya, kalau murtad beda cerita. Orang murtad itu wajib sholat, tapi ketika dia sholat tidak sah sholatnya. Orang murtad itu wajib sholat, tapi kalau dia sholat tidak sah sholatnya. Orang murtad wajib puasa, tapi kalau dia puasa sah nggak puasanya? Nggak sah. Makanya orang murtad itu ada yang kata dia bertobat, kembali lagi kepada Islam. Berapa tahun dia murtad, maka terhitung itu dia wajib qadha. Misalnya 10 tahun dia murtad, 10 tahun dia wajib qadha. Coba dikali, jangan 10 tahun, 5 tahun aja dia murtad. 5 tahun dia murtad berarti 5 tahun dia wajib qadha sholat. Sehari semalam 5 waktu. Setahun itu 360 hari. Berarti 360 hari dikali 5 berapa? Sekian. Terus sekian dikali 5 lagi berapa? Ya tambah sekian. Ya udah, makanya jangan murtad dari itu gitu daripada kuat. Wajib qadha sholat. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Muslimnya yang mana nih? Apa semua orang muslim? Apa semua orang muslim itu sudah wajib sholat? Oh, ditahsis lagi, diperinci lagi. Muslimnya mukallafin,
muslim yang mukallaf. Apa ini mukallaf? Ay balighin akil. Artinya mukallaf itu adalah akilin balighin, orang muslim yang sudah akil baligh. Ada orang usianya mah udah 25 tapi udah sholat. Oh dia berakal enggak? Terusnya berakal Ustaz. Kan yang nggak wajib sholat itu satu orang yang bukan muslim, terus belum berakal, ya, belum balik, itu tidak wajib sholat. Oh gila kan gitu. Sebab kewajiban sholat itu untuk siapa? Akilin balighin, orang muslim yang sudah masuk akil baligh, orang yang berakal dan dia sudah masuk baligh. Baligh itu ukurannya mana? Masih ada yang ingat di kajian pertama dulu? Ayo, masih ada yang ingat nggak kira-kira? Mana ukuran baligh? Ibu-ibu biasanya lebih rajin nyatetnya nih. Mana ukuran baligh, Bu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat di kajian pertama yang di baligh itu? Ya. Ya. Alhamdulillah. Coba kalau Bapak ada yang masih ingat apa baligh amanah? Ukuran baligh. Baligh itu anak laki-laki atau perempuan atau wanita di usia 9 tahun dia sudah mengeluarkan darah haid atau ihtilam, mimpi bersetubuh. Kalau dia masuk usia 9 tahun sudah ihtilam atau mengeluarkan darah haid bagi wanita, berarti anak itu sudah baligh. Kalau diukur, misalnya usia 9 tahun belum ihtilam, juga belum mengeluarkan darah haid, masuk batasan usianya yaitu 15 tahun. Berarti kalau si anak sudah masuk usia 15 tahun, sekalipun dia belum ihtilam, sekalipun dia tidak mengeluarkan darah haid, maka sudah tetap dikatakan baligh. Kenapa? Sebab ada wanita yang tidak mengeluarkan haid. Siapa wanita yang tidak mengeluarkan haid? Siapa wanita yang tidak mengeluarkan haid? Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah itu gak keluar haid, makanya dapat lakopnya Al-Batul. Batul itu artinya perempuan yang gak haid, ya. Jadi kalau udah masuk 15 tahun, ya berarti dia sudah baligh. Terus ada nggak laki-laki yang tidak pernah ihtilam, mimpi bersetubuh? Ada. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam. Makanya disebut dalam Qasidatul Burdah ini, lam yahtalim qatullah mutlaqan abada wa ma tasha'a madaihi zamani. Lam yahtalim qatullah mutlaqan abada. Nabi
mimpi jimat, sedikit pun nggak pernah mimpi jimat Nabi Muhammad SAW. Bukan kayak kita. Kita kadang-kadang udah punya anak 3 masih mimpi jimat. Itu saya punya anak 3 masih mimpi jimat. Kalau efek apa tuh mimpi biasanya? Efeknya ada. Makanya nanya Bu, ini saya kasih tahu. Ini makanya ibu tanya Bu, kalau suaminya nggak berhubungan malam, tapi dia tiba-tiba mandinya mandi junub, tanya ayah mimpi sama siapa? dalam keterangan begitu. Kalau kita punya suami, punya istri, tiba-tiba mimpi jimat istri, boleh nanya tuh, kamu mandi? Iya, mandi apa? Mandi junub nih. Nah, kok mandi junub kan kita nggak apa-apain. Abang mimpi sama siapa Pak? Tanya. Jangan-jangan dia siang di jalanan dia melihat apa, dibayangin sampai malam. Bahaya nih. Jadi yang namanya muslim mukallaf balik akil, terus qahirin, dia balik, dia berakal, qahirin juga suci dari apa? Suci daripada haid, suci daripada nifas, suci daripada junub, suci juga daripada hadas kecil. Sebab tidak sah sholat membawa hadas kecil. Mungkin kalau hadas besar kan kita udah pada insya Allah paham. Terkadang kita ini nggak hafid di dalam hadas kecil. Kita nggak jarang yang hafid dalam hadas kecil. Contohnya apa? Kita buang air kecil sambil berdiri. Buang air kecil sambil berdiri. Itu cipratan air ya, cipratan air seni yang kita buang itu kadang-kadang ciprat kemana? Ke celana. Sah nggak sholat kita? Ya nggak sah. Kenapa? Sebab kita bawa najis. Kadang-kadang ya maaf ini, saya juga suka mikir juga. Ya kalau kita lagi mikir, kalau kebetulan dia cari pemilihan, ya itu kadang-kadang kalau berarti kerjaan cuma di arena mobil luar. Allah, nah kalau begitu gimana? Bawa batu, istijat dengan batu. Kita udah bahas itu istijat dengan batu. Nah kalau dia ke istijat dengan batu atau dengan benda yang kasar, berarti dia tetap bawa najis. Gimana Ustaz kalau saya gosok ke pintu mobil? Oh nggak salah. Kenapa? Sebab pintu mobil tidak kasar. Kecuali pintu mobil yang kita itu ya belum dicat, masih mesin semua. Nah kalau pintu mobilnya baru, mobil baru kan licin, ya itu kan tetap nggak menghilangkan najis. Jadi kita belajar tapi jadi jangan sampai kita ibadah kita membawa najis wala tadiku ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mu'ma'alaih, dan tidak wajib sholat atas orang yang non-muslim asli. Berarti kalau memang ada yang asli Ustaz, ada yang tidak asli. Yang tidak asli siapa? Yaitulah murtad. Wajib dia murtad, ingat? Orang murtad wajib. Wasobiyin, dan tidak wajib atas anak kecil. Nah anak kecilnya di sini, anak kecilnya yang mana nih? Apa semua anak kita katakan anak kecil? Anak kecil yang di bawah mumayyiz. Anak kecil yang tidak wajib sholat, anak yang belum mumayyiz.
belum bisa mandi sendiri, makan sendiri, istinja sendiri, itu berarti anak belum mumayyiz. Jadi kalau anak kita sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, istinja sendiri, berarti anak kita sudah mumayyiz. Makanya tingkatan anak itu ya ada disebut mumayyiz, berarti dia sudah bisa mandiri. Ya. Mumayyiz ini sunnah orang tua untuk memerintahkannya. Berarti mumayyiz itu usia berapa nih? Usia 6 tahun. Ya, usia 6 tahun. Kita ajarin itu anak kita sholat. Nah terus kalau tak balik jelas salah. Berarti itu anak kita ini dia udah mumayyiz sih. Dia udah mumayyiz, sudah mati. Ya, udah mumayyiz semuanya anak kita. Lebih dari mumayyiz. Nah, jadi kalau anak kecil yang di bawah mumayyiz berarti usianya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Mereka tidak wajib sholat. Kalau sudah masuk mumayyiz, sunnah bagi orang tua mengajarkan sholat. Kalau dia nggak sholat dosa enggak? Belum. Sebab dia belum wajib. Mumayyiz belum wajib sholat. Wajibnya kapan? Ketika dia sudah masuk kepada batasan balik. Makanya kan ada mumayyiz, ada balik. Mumayyiz itu baru fase menuju balik. 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah, ini mumayyiz. Sunnah dari orang tua apa? Memerintahkan anaknya untuk sholat. Andai kata dia nggak sholat, kita nggak berdoa sama usia-usia itu. Tapi kalau sudah masuk 9 tahun dan dia sudah pernah bermimpi, maka di situ sudah wajib. Makanya ini kita sebagai orang tua punya satu kewajiban besar. Coba Bapak sekarang ini pernah kita tanya anak kita, nah berapa rakaat sholat subuh? Coba Abi mau dengar bacaan Fatihah kamu. Pernah nggak kita periksa bacaan Fatihah kamu? Coba Abi mau lihat cara kamu duduk. Ini wajib. Pernah nggak kita periksa anak kita duduk? Coba kamu kebetulan Abi mau lihat kamu sholat gimana? Berwudu gimana? Abi mau lihat kamu basuh kaki gimana? Abi mau lihat kamu cara basuh tangannya gimana? Coba setelah itu kamu sholat 2 rakaat, Abi mau lihat takbiratul ihramnya kamu gimana? Bacaan Fatihah kamu gimana? Ruku kamu gimana? Iftiros kamu gimana? Ini kalau kita nggak didik anak kita ini, berarti kita dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mengajarkan sholat. Kadang-kadang kita kalau misalnya anak kita ini nilai bahasa Inggrisnya di blok, ya, nilai bahasa Inggris anak kita di blok. Masya Allah, nangis, ya Allah, anak saya ini kenapa nilai bahasa Inggris baik banget. Terus nilai matematika cuma dapat nilai 8, 9. Pernah nggak kita sedih anak kita nggak bisa sholat? Pernah nggak kita sedih anak kita baca Fatihahnya berantakan? Pernah nggak kita nangis sejadi-jadinya menangis ketika melihat anak kita tak bisa umur? Pernah nggak kita begitu? Sementara ini ada sesuatu yang diperlukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau pilih status soleh mana? Masya Allah, status sebagai ulama besar. Status terusnya gitu. Kepegang kepala anak. Kamu adalah orang yang melanjutkan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku, kamu adalah orang-orang yang akan melanjutkan
Inilah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu mendidik anak-anaknya mengenalkan agama. Lihat perjalanan para ulama-ulama as-salafun saleh. Mereka sebelum belajar keluar, mereka belajar dengan siapa? Belajar dengan sang ibu. Ya. Lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di usia 7 tahun, Pak, Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran. Usia 7 tahun sudah hafal Quran. Anak yatim dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak masya Allah, mustahil pulang. Usia 7 tahun hafal Quran. Usia 11 tahun sudah hafal kitabnya Imam Malik yang namanya kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta yang hadisnya 4.000 lebih. Itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Kitabnya boleh ingat. Karena dengan serba keterbatasan. Usia 15 tahun sudah ditunjuk oleh gurunya memutuskan satu hukum. Artinya diminta pendapat oleh gurunya untuk memutuskan satu perkara dengan hukum fikih yang dikuasai. Usia 15 tahun. Kita akan 15 tahun kira-kira kita berapa hadis yang dihafal Allah. Makanya ini kewajiban kita sebagai orang tua mengenalkan anak kita akan agama, yaitu mengajarkan anak kita tentang sholat. Selesai baru nanti kita masuk kepada masalah syarat-syarat sahnya sholat. Malam ini baru sampai kepada bab sholat dan kewajiban sholat. Mudah-mudahan sedikit yang Bapak ingin sampaikan yang bermanfaat. Sebelum ditutup dengan doa, yakin ada yang mau ditanyakan atau silakan Bapak Ibu sekalian yang bertanya mengenai bab sholat ini belum memasuki syarat-syarat dari ketemu tadi yang perlu diikuti atau dijelaskan. Silakan. kalau ada kita doa. Kalau ada silakan. Tafadhol Ibu. Kalau tidak ada, mungkin guru yang menanyakan sekalian melakukan request dan mengingatkan kembali pada jamaah yang kemarin ketika untuk pembangunan pesantren muda sebagai pesantren di bersama-sama. Dan sekarang ibu bapak bertanya kalau tidak ada sebelum berdoa request dulu. Request dulu ngobrol. Salah paham semua sehingga guru yang ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini saya berikan pertanyaan kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Ya. Silakan. Ya. Ya. Masya Allah. Ibu berarti ibu bernama. Berarti mukallaf itu sudah paham semua ya. Orang yang sudah berakal dan luar biasa. Coba sekarang giliran bapak-bapak. Bapak-bapak nulis dari macam-macam. Di usia berapa tahun Imam Syafi'i sudah menghafal kitabnya Muwatta. Bapak-bapak. Ulangin, Pak. Ulangin. Jawabannya dulu.
di usia berapa tahun Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik? 11 tahun. 11. 11 tahun. Foto lagi. Ini lagi. Tadi. Alhamdulillah. Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Foto dulu. ini Hadiah lagi. Itu lagi kan. malam ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala dari sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ciri daripada ilmu yang bermanfaat kita dapat itu kita amalkan. Kita dapat itu kita terapkan tentunya bukan hanya untuk diri kita tapi untuk anak dan istri kita. Tilkania ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk jamaah sekalian ya, untuk membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada segala musibah dan bahaya ini yang kita tidak inginkan. Ibu-ibu yang karena kalau bapak-bapak ini takutnya belum pulang kerja, ibu-ibu yang ada waktu ya, saya anjurkan pada maghrib itu banyak baca daripada Ratibul Hadad. Banyak baca Ratibul Hadad, maka insya Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita dan keluarga kita dari segala macam musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tanjina lana wa liwala wa tajina jami'al hajat wa tukhiruna min jami'i siyat wa barik sabiyat wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat ayyuhal hajat rahmatika arhamar rahimin. Irhamna Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum rabbana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi bima yanfa'una. Rabbi baghina wa baghi ahlana. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'al min ahli syirki wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul